Pertanyaan kami ini masih mendasar di masyarakat bahwa kita semua punya nih rekening bank, semua gaji di bank, kemudian punya tabungan. Yang masih kontroversi di tengah-tengah masyarakat adalah beda pendapat para ulama bunga bank. Tolong pada kesempatan hari ini hukumnya apa sih bunga bank itu, karena masih beda pendapat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu sesi tersendiri. Panjang ya, Bi? Panjang. Tapi begini, saya ingin berkata begini. Ulama beda pendapat menyangkut bunga bank. Ada yang sangat berhati-hati sehingga mereka mendefinisikan riba itu sebagai penambahan atas hutang, atas piutang yang diberikan. Setiap penambahan dianggap haram. Mereka berkata uang tidak menciptakan uang. Ini yang ketat. Ada lagi yang berkata bahwa bank itu bermacam-macam, sanksi yang ditetapkannya juga bermacam-macam. Bank, kalau bank pemerintah, keuntungannya kembali kepada masyarakat, sehingga mereka berkata boleh. Ada yang berpendapat demikian. Bank swasta tidak boleh, itu yang berkata demikian. Ada lagi yang melihat perkembangan bunga itu, kata mereka, bukan ditentukan oleh bank, tapi ditentukan oleh pasar, sehingga di sini tidak ada kerugian. Jadi bermacam-macam pendapat tentang riba dan bunga bank. Namun kalau mau aman, bank syariah itu aman. Tidak ada yang berkata itu haram, iya kan? Tetapi bahwa ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu boleh dengan syarat-syarat tertentu, itu ada. Ada yang berpendapat bahwa suatu bank yang mempunyai aneka kegiatan, sebagian halal dan sebagian haram, maka orang boleh saja bekerja di bank itu. Itu fatwa mufti Mesir. Jadi bermacam-macam. Kalau Anda tanya saya, amannya di bank syariah. Saya kira itu. Oke. Ustadz, bagaimana hukumnya nabung bunganya untuk biaya hidup sehari-hari? Nabung ya, hukum nabung di bank terus ngambil bunganya untuk kehidupan sehari-hari gimana? Sudah pernah saya terangkan, tapi oke lah, karena ditanyakan saya terangkan lagi. Apalagi nabung ya, bisa bernilai riba itu kalau akadnya utang. Nek akadnya bukan hutang, bukan riba. Nek akadnya jual beli namanya laba. Nek nabung ini namanya bunga. Nah, bunga apa sama dengan riba? Tidak. Kata siapa? Majma'ul Buhuth al-Islamiyah lil Azhar Syarif, lembaga penelitian Islam milik Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar Jakarta atau kemudian Al-Azhar Surabaya ya, Al-Azhar Mesir, yang sangat kredibel itu. Dan saya alhamdulillah pernah nuntut ilmu di situ selama 1 tahun, latihan penelitian, latihan debat, latihan diskusi. Itu tidak sama dengan riba. Bunga ya bunga. Bahkan bank yang berbunga itu lebih adil dibanding yang tidak berbunga. Yang tidak berbunga itu dalam tanda kutip zalim kepada yang punya uang. Padahal Islam itu esensi ajarannya adalah adil. Dalam masalah muamalah adil. Inti ajaran Islam itu kalau menyangkut pergaulan itu keadilan itu intinya. Zakat itu intinya juga keadilan. Nah, coba penjenengan bayangkan kalau orang punya uang ditaruh di bank, yang punya uang itu tidak dapat apa-apa, tidak ada bunga nih. Kemudian yang pinjam, yang memakai uang itu digunakan usaha dapat laba banyak. Adil apa enggak ini? Inilah yang dipertimbangkan oleh Al-Azhar Syarif, bahwa bunga bukan riba. Bunga ya bunga, riba ya riba.
Apalagi jika akadnya penjenengan itu nyimpan, nabung itu tidak ada efek riba. Yang ada efek riba itu pinjam atau meminjami. Kalau ada tambahan itu riba, itu pun tidak selalu ya. Yang mereka gunakan itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Itu hadis dhaif, hadis lemah. Semua pinjaman yang menimbulkan tambahan itu riba, itu hadis dhaif, lemah. Tidak apa-apa digunakan pertimbangan untuk, tapi bukan untuk menetapkan hukum, pertimbangan moral. Wes aku ben anteng, ben gak usah. Nanti ada juga, saya dulu pakai bunga, pakai bank, usaha saya kacau balau, amburadul, tapi setelah tidak pakai bunga tertib, bagus. Oh bagus kalau gitu, bagus. Ya minimal begini, nek gak pakai bunga, pakai uang bank kok gak pakai bunga, ya mesti ya mungkin gak ngekek ya apa-apa kan, mesti lebih labanya lebih besar. Tapi sesungguhnya beginilah, di bank syariah itu akadnya bagi hasil. Bagi hasil itu di bank konvensional namanya bunga. Wis ngono ya. Nek percaya gak percaya ya apa-apa sih. Jadi saya tidak membela bank konvensional, saya ingin kita ini hidup fair, hidup jujur, hidup nyaman, hidup rukun. Yang mengharamkan bunga bank, yang menganggap sebagai riba, monggo. Tapi ketahuilah bahwa 97% rakyat Indonesia, 220 juta ini masih bertransaksi dengan bank konvensional. Yaitu berulang kali saya sampaikan, mau umroh, mau haji, mau beli rumah, beli mobil, beli motor lewat bank yang berbunga, dan bunga ini kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Jadi beda akad, memang beda hukum. Kalau memang namanya beda nama ya beda hukum, tapi ini kebetulan namanya beda tapi hukumnya sama. Bagi hasil dengan bunga itu hukumnya sama. Menurut siapa? Terakhir menurut Al-Azhar. Sebelum itu saya tahun 2001 saya sudah sampaikan itu, dan banyak para ulama. Memang ini diperselisihkan ya, sama dengan ini loh. Kunut salat subuh, kunut atau enggak kunut? Kunut bener atau enggak? Salat subuh pakai kunut itu bener atau mboten? Bener. Mboten kunut bener atau mboten? Sing gak bener sing piye? Sing gak salat subuh. Lah riba itu jelas haram. Bunga diperselisihkan, ada yang iya dan tidak. Kalau mau pakai, kalau tidak mau tidak pakai, kita aja. Jadi tidak usah dibikin susah. Sing gak bener itu nyolong, itu tidak bener. Atau riba jelas, kalau riba itu jelas mencekik, menghilangkan tahun tolong menolong bersifat personal, itu riba. Pun nggih. Jadi nabung untuk bunganya untuk biaya hidup boleh. Lah wong pegawai pensiunan, pegawai bank itu loh, hidupnya juga dari gaji kerja di bank. Artinya nanti wong pensiunan ya terpaksa seperti itu, dalam tanda kutip terpaksa. Itu kalau menurut saya tidak terpaksa, tapi saya tetap menganjurkan penjenengan semuanya kalau punya uang, kalau ingin nabung, tabunglah di bank syariah untuk mendukung bank syariah, dan nanti seluruh Indonesia itu moga-moga semuanya menjadi bank syariah. Enak itu, hati tenang. Kalau soal enak prosedurnya podo ae gitu ya. Pertanyaan pengaduan tentang dosa riba, karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank, tapi ATM dipakai gitu. Bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu. Berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama. Bukan ulama salaf atau mutaqaddimin atau mutaakhirin, tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama muasirah, ulama kontemporer. Kemudian terbagi dua,
ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama, menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ingin Islam ini modern, maju ke depan gitu. Reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran. Maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah sekarang masih hidup. Beliau adalah Mufti Agung atau Grand Mufti dari negara Mesir. Ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama Zohir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam. Termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Ada siapa lagi ulama yang menghalalkan bunga bank? Syekh Ahmad Thayyib. Beliau sampai sekarang masih rektor Al-Azhar University. Kemudian siapa lagi ulama Zohir yang menghalalkan bunga bank? Syekh Abdul Wahab Khalaf. Beliau adalah pakar ilmu usuluddin, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal, Ilmu Usul Fiqh, dipelajari oleh para ulama. Beliau pun melihat, mengevaluasi, mengijtihadi bunga bank tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya menghalalkan bunga bank. Jadi ulama-ulama Zohir kelas taraf internasional, kelas dunia, dengan pikirannya yang jernih, yang cermat, memperhatikan kemaslahatan umat. Dan ekonomi ini adalah jantung dari kehidupan. Dari ekonomi faktor yang utama adalah finansial, maka bank punya peran penting dalam perekonomian umat. Begitu idenya, hasil ijtihadnya cemerlang. Masalah bunga bank ini mahalul khilaf, tempatnya perbedaan pendapat para ulama. Harus menghormati, menghargai. Jangan menuding orang yang menghalalkan bunga bank dituding menghalalkan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Emangnya masyarakat biasa ulama itu fatwanya hasil ijtihad panjang. Nah, kita ini coba sekarang, kita dalam kehidupan sekarang tidak bisa lepas dari bank dan produk beserta turunannya, betul tidak? Mau transfer, dulu mah ngirim uang dihitung dulu, ya, dari bawah bantal, ya, ngitung 100 juta 1 jam ngitungnya, dikirim manual begitu. Sekarang mah pijit, pegang handphone, banking, pijit, uang nggak ngitung dulu kita. Itu semua fasilitas dari bank. Nah, disinilah karena ini mahalul khilaf, tempatnya perselisihan,
Kita ambil mau yang mana, yang bermanfaat bagi kita. Jangan usaha gagal minjem dari bank, nyalahin bank. Minjem dari bank buat usaha, usahanya ceroboh. Konsumtif, modal dimakan. Gagal, anggunannya pada ujungnya harus dijual. Nyalahin bank. Padahal yang salah siapa? Dirinya sendiri. Bank udah menggelontorkan dana, yang menerima dana ceroboh usahanya. Jangan nyalahin bank. Bener bank itu riba, saya rugi. Ya mah rugi dirinya sendiri. Tuh yang sukses banyak. Nah, jadi ini menjadi pilihan, opsi bagi umat. Silahkan ulama-ulama besar kita, ulama kontemporer yang kelasnya dunia, ulama zohir, menghalalkan bunga bank setelah diijtihadi. Jadi kita harus berpikir maju, berpikir ke depan. Ya, umat ini harus maju. Maka adanya pilihan dari para ulama terbaik kita yang mengharamkannya, silahkan dengan argumentasinya. Mau ikut kepada yang mengharamkan, mau ikut kepada yang menghalalkan, pilihan silahkan. Itulah buah ijtihadnya para ulama kita. Mudah-mudahan nih menjadi penjelasan, menjadi ilmu, informasi. Jangan diambil sepihak, nanti menuding kepada pihak yang lain. Belajar arif dan bijaksana. Makanya kalau masalah fikih, ijtihadiyah, persoalan-persoalan ijtihad harus cerdas dan bijaksana. Jangan ngambil satu nyalahin yang lain. Biar terbuka lebar, umat memilih mana yang dianggap cocok, maslahat bagi dirinya. Begitu masalah fikih itu.